Tim Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya angkat bicara soal proses dan tahapan seleksi MRP Papua Barat Daya. Ketua Umum Foprayanto Iji menyampaikan apresiasi kepada tim panitia seleksi MRP Papua Barat Daya bentukan penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Menurutnya, ini merupakan kerja ekstra dan sangat cepat, tepat, dan terukur dalam rangka memenuhi Undang-Undang 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yakni salah satu tugas yang diamanatkan kepada penjabat gubernur tentang pembentukan MRP. Tentu dalam tahapan ini beberapa pihak pastinya merasa tidak sesuai dengan harapan, sehingga disarankan untuk menempuh jalur hukum karena tahapan dan proses ini sudah dinilai sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, baik, kami dari FOPERA, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, saya Yanto Iji, Ketua Umum, dan Saudara Otis Kambu, Sekretaris Umum. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses tahapan yang sedang berlangsung, yaitu proses tahapan seleksi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada tim Pansel Provinsi Papua Barat Daya yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam melaksanakan tugas-tugas proses seleksi dan penjaringan Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang sudah sampai dengan kemarin hari Sabtu telah diserahkan hasil kerja dari Pansel Kabupaten Kota. Kami melihat ini adalah salah satu kerja-kerja yang sangat ekstra dan sangat cepat, tepat, dan terukur dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang dimana salah satu tugas yang diamanatkan kepada Bapak Penjabat Gubernur yaitu adalah membentuk Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya dalam tahapan ini banyak pihak yang mungkin merasa bahwa tahapan ini juga mungkin belum sesuai dengan harapan mereka. Namun pada kesempatan ini juga kami dari FOPERA ingin menyampaikan kepada Pansel dan juga kepada seluruh peserta, bahwa terutama kepada Pansel, bahwa tahapan tetap terus dilaksanakan dan tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan juga Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu tentunya juga menjadi ketahuan untuk seluruh rakyat di seluruh Provinsi Papua Barat Daya dan masyarakat bahwa seleksi MRP Provinsi Papua Barat Daya atau yang berhak masuk dalam menduduki jabatan, menduduki posisi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan Pergub nomor 3 tahun 2023, khususnya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu sudah jelas bahwa itu menyebutkan bahwa orang asli Papua dari rumpun ras Melanesia dan dari suku-suku asli Provinsi Papua Barat Daya yang berhak dicalonkan dan mencalonkan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga tentunya mungkin saudara-saudara yang ada yang digugurkan dari unsur agama, unsur adat, ataukah mungkin unsur perempuan, ini bukan digugurkan karena disengaja, tetapi bagi saya ada juga yang digugurkan karena aturanlah yang menggugurkan. Nah, bagi saudara-saudara yang merasa dirugikan, silahkan menempuh melalui jalur hukum. Silahkan menempuh melalui jalur hukum, karena kita tidak boleh menghambat atau menghalangi
proses-proses tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Karena provinsi ini masih baru, provinsi ini butuh kita kerja cepat, kerja tepat. Nah, sehingga perangkat-perangkat daerah yang sudah terbentuk juga harus kita lengkapi dengan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, sehingga tugas-tugas Pak Gubernur ke depan ini sudah lebih ringan setelah sudah terbentuk kelembagaan-kelembagaan lainnya. Ada Majelis Rakyat Papua Barat Daya, nanti juga ada DPRD, pengangkatan dari Provinsi Papua Barat Daya dari jalur otonomi khusus. Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada tim Pansel MRP Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Pansel Provinsi, bahwa tetap mengacu kepada PP 54 2004 dan Pergub nomor 3 tahun 2023, bahwa sesungguhnya harus kami ingatkan lagi kembali bahwa persoalan-persoalan seleksi sengketa Majelis Rakyat Papua ini sudah ada jurisprudensi sebelumnya di Papua Barat, yang mana telah menggugurkan orang-orang yang bukan berasal dari wilayah adat Doberai dan Momberai. Ini yang kami ingatkan supaya jangan pengalaman itu lagi terjadi di Provinsi Papua Barat Daya, karena sudah ada jurisprudensi hukum yang merupakan kekuatan hukum tetap yang sudah ada di pengadilan. Begitu, sehingga nanti kalau terjadi sengketa yang digugat oleh orang-orang asli, suku-suku asli di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, tentunya dengan sendirinya akan gugur. Kalau gugur, otomatis kita ini harus menjaga, ya, jangan sampai wibawa pemerintah, ya, ini harus dijaga. Wibawa Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini juga harus tetap kita jaga, supaya jangan setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Gubernur dianulir atau dikalahkan di pengadilan. Nah, ini yang nanti akan mengganggu citra dan wibawa Bapak penjabat Gubernur. Mari kita dukung pemerintahan yang ada, dukung tahapan seleksi MRP yang ada. Pada prinsipnya kami Vopera tetap mengawal bahwa siapapun yang terpilih menjadi Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya adalah orang-orang asli Papua, ras Melanesia, dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi suku-suku asli Provinsi Papua Barat Daya itu adalah mereka yang punya tanah, mereka yang punya hutan, mereka yang punya laut, mereka yang punya air. Itu adalah orang-orang asli. Tapi kalau orang-orang asli yang hanya datang untuk tinggal saja, atau hanya mungkin beli tanah, atau dikasih tanah, atau dikasih gunung, dikasih batu, dikasih hutan, itu bukan kategori sebagai orang asli di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kami di Provinsi Papua Barat Daya ini ada 7 suku. Suku Moi Maya, suku Moi Klims, dan suku Moi Klabra. Ada juga suku Abun, kemudian suku Tehit, suku Maibrat, dan juga ada suku Ogit, yang di dalamnya ada Imeko, Inawatan, Metemani, Kokoda, dan Kais. Nah, kita di Papua juga, ini kita menganut asas perkawinan patrilineal. Artinya garis keturunan ayah ini yang lebih dominan. Nah, sehingga inilah yang berhak untuk untuk mendapat hak-hak afirmasi dalam otonomi khusus, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan adat, hak-hak yang berkaitan dengan Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Papua Barat Daya, dan juga nanti hak-hak lainnya yang akan diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sehingga ini yang harus kita semua saling memahami, kita sudah harus mengerti bersama, sehingga jangan lagi kemudian nanti terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan masalah hukum yang nanti akan merugikan kita semua. Ya, tentunya harus Pansel, ya, sekali lagi kami mengingatkan, ya, Pansel harus screening dan selektif, ya, melihat orang-orang yang layak, yang memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 dari Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2023 tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.